Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magun Afi dari SMA Negeri 1 Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 134 budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungklodo Ingmadya Wangkarso Dikuri. Inilah yang menjadi landasan filosofi kita sebagai pendidik. Bagaimana kita bisa memberikan contoh, bagaimana kita bisa mendorong, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada siswa kita untuk mencapai kodrat terbaik dalam hidupnya. Tugas kita yang sebenarnya itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup. Guru saat ini bukan membentuk siswa menjadi seperti apa, tetapi kita harus menuntun bagaimana kita mengarahkan minat dan bakatnya untuk kemampuan terbaik dari siswa tersebut. Inilah yang mestinya selalu kita pertebal, selalu kita lakukan agar siswa bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaik dalam hidupnya, baik saat ini ataupun nantinya di masa mendatang. Setiap kali kita melakukan sesuatu, pastinya kita akan selalu berlandaskan pada profil belajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, benar kritis. Dan yang keenam, keenam hal inilah harus selalu kita selipkan dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena kita menyiapkan mental siswa yang berkarakter dengan berlandasan pada profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak akan kita lupakan nilai dan peran-peran yang harus kita lakukan dalam ekosistem sekolah. Nilai-nilai yang harus kita tekuni yaitu adalah berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran yang harus kita lakukan yaitu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan kepada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Hal-hal inilah yang harus selalu kita tumbuhkan. Nilai dan peran inilah yang harus selalu kita lakukan dalam ekosistem sekolah, baik saat ini ataupun nantinya di masa mendatang. Pada kesempatan sebelumnya kita pernah membahas mengenai visi guru penggerak yang berlandaskan kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, berlandasan pada nilai dan peran guru penggerak, berlandasan kepada paradigma inquiry apresiatif melalui atap dan bagja yang sudah kita susun sedemikian rupa, dan tentunya melalui landasan profil pelajar Pancasila. Hal ini kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai merdeka belajar yang sesungguhnya. Berikut saya tampilkan bagian-bagian dari bagja yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua itu adalah ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Yang ketiga itu adalah gali mimpi. Kita harus punya mimpi, kita harus punya angan-angan yang begitu sangat tinggi sehingga ke depan kita memiliki target yang sangat luar biasa untuk kita capai. Yang selanjutnya, jabarkan rencana. Dari mimpi-mimpi itu kita harus jabarkan. Dan yang terakhir, kita harus mengatur eksekusinya. Harus kita lakukan. Hal-hal positif harus kita teruskan, harus kita kembangkan untuk menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan positif, baik di ekosistem sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Hal yang terpenting yaitu adalah yang perlu kita ketahui,
bahwa tanda kecerdasan sebenarnya itu bukan pengetahuan, tetapi imajinasi. Bagaimana kita bisa menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi insting. Inilah yang harus kita kembangkan selalu kepada siswa. Imajinasi, imajinasi, dan imajinasi. Di modul ini kita mempelajari budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tumbuhkan di dalam sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan menjadi pembiasaan positif bagi siswa, yaitu menumbuhkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, serta memenuhi kebutuhan belajar mereka, menciptakan lingkungan yang memfasilitasi bagi mereka sebagai peserta didik, dan menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di sekolah untuk bersama-sama menciptakan budaya positif dalam ekosistem sekolah. Untuk mencapai budaya positif, kita butuh keyakinan kelas. Kita butuh menyepakati satu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, dan terlepas dari latar belakang suku, ras, agama, dan sebagainya. Keyakinan-keyakinan ini harus kita mulai dari dalam kelas, yang kemudian nantinya akan kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan positif dalam satu sekolah. Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi siswa. Karena sekolah merupakan rumah kedua dari siswa. Kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan apa yang siswa itu belum mereka penuhi, baik itu dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk cinta, kasih sayang, dan dianggap, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk kekuasaan. Kita harus bisa menempatkan diri kita bagaimana siswa kita kebutuhan dasarnya paling tidak di dalam sekolah terpenuhi, agar mereka merasa aman, nyaman, dan tentu proses pembelajaran. Inilah posisi-posisi yang harus kita pelajari sebagai seorang pendidik, yaitu adalah posisi kontrol. Seperti apa posisi kontrol? Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, yang ketiga yaitu adalah teman, yang keempat itu adalah pemantau, dan yang terakhir itu adalah manajer. 5 posisi ini harus kita kaji betul. Selama ini kita berada di posisi yang mana, dan nantinya kita harus menjadi posisi yang paling tinggi tingkatannya, itu adalah posisi manajer. Bagaimana kita bisa mengayomi siswa, bagaimana kita bisa ramah, bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang nyaman kepada siswa. Tidak lagi kita sebagai penghukum, tidak lagi kita sebagai membuat orang bersalah pada siswa, tidak lagi kita sebagai teman, tidak lagi kita sebagai pemantau kepada siswa. Tapi harus selalu kita usahakan bagaimana caranya kita bisa menjadi manajer kepada siswa kita, agar mereka merasa nyaman, tentram dalam proses pembelajaran di kelas ataupun ekosistem sekolah. Segitiga restitusi merupakan suatu konsep bagaimana kita menciptakan hal-hal budaya positif dari siswa yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kita harus memberi pertanyaan mati kepada siswa yang sudah membuat salah. Tidak serta-merta kita harus menghukum mereka, tidak. Kita harus menstabilkan identitasnya, yaitu dengan pertanyaan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak dilakukan oleh siswa itu sendiri, tetapi pernah dilakukan oleh siswa yang lain. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, seperti yang saya sampaikan di awal tadi.
Kemudian kita bertanya kepada siswa, kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Pastilah siswa akan merasa ada hal yang berbeda dalam dirinya. Yang terakhir itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tentunya menanyakan kepada siswa, mereka punya alasan mengapa mereka melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif yang dilakukannya selain cara itu. Hal-hal ini semua kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar mereka bisa memperbaiki dan memberikan solusi pada masalah yang ada dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul 1.4 di koneksi antar materi, yaitu yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda mengenai disiplin positif, kebutuhan dasar segitiga restitusi, nilai kebajikan, dan posisi kontrol. Inilah jawaban dari saya. Disiplin positif pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, semuanya harus kita penuhi. Dan kita harus melihat siswa karakternya, apa yang belum mereka penuhi. Kita mencoba untuk membersamai mereka, memenuhi apa yang mestinya belum mereka penuhi. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu adalah nilai yang disepakati secara bersama di dalam kelas dan dianut oleh semua. Posisi kontrol itu adalah posisi di mana kita sebagai seorang pendidik melihat dengan sudut pandang siswa yang melakukan kesalahan, baik itu dari pemberi hukum, membuat rasa bersalah, aman, memantau, dan pastinya yang akan kita lakukan itu adalah posisi manajer. Yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita bisa melakukan pembiasaan kepada siswa, bagaimana kita bisa menanyakan pada siswa, menanyakan keyakinan, dan menanyakan cara-cara efektif yang timbul dari dalam dirinya. Pertanyaan yang kedua itu adalah perubahan yang terjadi pada cara berpikir menciptakan budaya positif di dalam kelas, yaitu adalah saya mampu mengendalikan diri emosi sesaat ketika menghadapi siswa yang indisipliner atau melanggar keyakinan kelas. Tidak selalu menganggap siswa bersalah dalam setiap masalah, dan kemudian membiasakan penyelesaian dengan restitusi, membiasakan dengan posisi kontrol manajer jika menghadapi siswa yang bersalah. Pengalaman yang dialami terkait penerapan konsep budaya positif. Yang pertama itu adalah sulitnya memahami karakteristik siswa yang beragam. Tentunya tidak akan lepas dari pembahasan kita terkait satu hal yang sangat penting, adalah karakter siswa. Yang kedua, seringkali merasa tidak percaya diri dalam menerapkan posisi kontrol manajer karena masih ada anggapan depan semua yang bicara sendiri. Meski sebenarnya cara-cara itu di bawah posisi kontrol manajer. Perasaan ketika mengalami hal tersebut itu adalah saya merasa sangat tertantang untuk mengkaji keberagaman karakter murid yang beragam. Yang kedua, saya tertantang untuk selalu menerapkan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan, agar rekan lain menyadari bahwa restitusi menawarkan penyelesaian masalah yang berasal dari dalam diri siswa. Hal-hal ini harus selalu saya kembangkan, harus selalu saya tumbuhkan agar saya terbiasa melakukan restitusi, kemudian bisa digunakan juga oleh rekan-rekan yang lain. Menurut Anda terkait
pengalaman dalam penerapan konstitusi apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik adalah kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran. Hal yang perlu diperbaiki adalah kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Yang tidak kalah penting yaitu adalah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang guru, karena cenderung dalam keadaan tertentu masih seringkali melakukan posisi-posisi kontrol sebagai pengamat, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Inilah perbedaan sebelum dan sesudah saya mempelajari budaya positif. Yang pertama, saya sering marah-marah sebelum saya mendapatkan modul 1.4 budaya positif. Sering menjadi penghukum pada siswa, sering menjadi pembuat bersalah, dan saya sering kali membedakan penanganan pada siswa terkait dengan kontrol. Siswa yang pintar sering kita lakukan dengan posisi kontrol, teman, pemantau. Tapi sebaliknya siswa yang tidak rajin, saya sering menggunakan posisi penghukum dan rasa bersalah. Tapi itu berbeda setelah saya mempelajari budaya positif. Saya mencoba sering mungkin menggunakan posisi kontrol dan menganggap semua siswa ketika bermasalah itu sama-sama saya tangani dengan segitiga restitusi. Sebelumnya, apa pernah menerapkan segitiga restitusi? Secara tidak sadar, saya pernah bahkan sering melakukannya. Tetapi ketika itu saya tidak paham betul terkait langkah-langkah yang dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan memantik yang membuat siswa sadar dalam dirinya sendiri. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya paham betul urutan dari segitiga restitusi yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran ketika melihat siswa yang bersalah atau dalam ekosistem sekolah. Selain konsep yang adakah konsep penting lain yang bagi saya sangat penting, yaitu adalah kolaborasi dengan rekan sejawat atau ekosistem sekolah. Ini sangat penting karena budaya positif di sekolah tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi harus kita lakukan secara bersama yang memerlukan kerjasama atau kolaborasi antar rekan sejawat atau ekosistem sekolah. Konsep lain yang tidak kalah pentingnya bagi saya itu adalah konsep pribadi yang saya buat, yaitu konsep aktor. Bagaimana siswa bisa mengamati kebiasaan-kebiasaan di sekitarnya. Siswa bisa mengkoreksi dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Siswa bisa menelaah, bisa mengkaji tentang pengaruh hal negatif dan positif yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir itu adalah siswa bisa mengorientasikan dengan menentukan sikap yang tepat dan benar untuk diterapkan menjadi sebuah kebiasaan atau karya. Demikian penyampaian koneksi antar materi budaya positif yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada rekan-rekan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membacakan pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan jilbab. Ulang menit berdiri menyampaikan di depan. Semoga presentasi ini memberikan makna. Sekian dari saya. Saya Mabul Maafi dari SMA Pemidas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.